Selamat siang, Sir. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok satu. Halo, saya Christian Jose Margono dari kelas 11 MIPA David, nomor absen 6. Nama saya Don Manuel dari kelas 11 David nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Natasha Patricia Wijaya dari kelas 11 4 David, absen 19. Nama saya Renata Evanti, absen 21. Di sini kami menjelaskan bagaimana cara kami mengidentifikasi tentang larutan, suspensi, dan koloid. Kemarin kami sudah melakukan praktikum sederhana guna untuk mengidentifikasi tentang larutan, suspensi, dan koloid bisa. Sebelum kita lanjut lebih lagi, kita harus tahu dulu nih sebelumnya, apa sih larutan, suspensi, dan koloid. Kali ini saya akan menjelaskan nih, apa sih itu koloid. Berikut adalah penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu koloid. Koloid atau yang bisa disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari ukuran dari larutan tetapi lebih kecil nih daripada suspensi. Secara pada umumnya, koloid mempunyai ukuran partikel dari 1 nanometer hingga 100 nanometer. Beberapa koloid tampak jelas secara fisik, misalnya santan, susu, dan lem. Tetapi beberapa koloid sepintas tampak seperti larutan nih. Misalnya larutan kanji yang masih encer dan agar-agar yang masih cair. Oleh karena ukuran partikelnya yang sangat kecil, jadi kita harus menggunakan mikroskop ultra. Beberapa koloid yang terpisah jika didiamkan dalam waktu yang relatif lama meskipun tidak semuanya. Misalnya koloid belerang dalam air dan santan nih. Beberapa koloid yang lain sukar terpisah, misalnya lem, cat, tinta. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sampai dia dapat dibedakan dan diamati antara partikel pendispersi dengan terdispersi, walaupun menggunakan mikroskop ultra sekalipun. Tingkat ukuran partikel larutan adalah molekul atau ion-ion, sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau alat sentrifugasi. Oleh karena ukuran partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama atau sulit dibedakan, maka sifat zat pendispersinya dalam larutan akan terpengaruh atau berubah dengan adanya zat terdispersi. Contohnya, kalau dalam di air ditambahkan garam dapur, air akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Jadi semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar penurunan titik bekunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dan tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, contoh suspensinya yaitu pencampuran tepung dengan air. Pertama-tama kita siapkan gelas kimia berisi susu, kemudian gelas lain berisi tepung, lanjut gelas lain dengan air bersih atau air netral dengan garam. Gelas yang sudah berisi tepung tadi diberi air lalu diaduk hingga mengental atau berubah warna menjadi keruh. Kemudian gelas yang sudah berisi susu diberi air netral dan diaduk hingga tercampur rata. Susu tersebut diberi dengan campuran sirup dan diaduk hingga berubah menjadi warna pink. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mana yang larutan, mana yang suspensi, dan mana yang koloid. Ditunjukkan bahwa yang sebelah kiri, yang berisi cairan bening, itu adalah larutan, dan yang tengah adalah koloid, dan yang pinggir yang berwarna putih adalah suspensi.